tulisan huruf-huruf serta menggunakan tanda baca. Itu Pak, salah satu teorinya. Tadi Anda Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu skripsi dari mahasiswa yang sudah melakukan ujian skripsi. Mahasiswa ini sudah mempertahankan skripsinya di ujian skripsi pada hari ini, dan tentunya dari skripsinya ini nanti kita akan banyak belajar mengenai masalah-masalah yang ada di skripsinya, bagaimana cara memperoleh datanya, bagaimana masuk ke dalam metodenya, kemudian tentunya menjelaskan atau memaparkan dari hasil skripsinya itu seperti apa. Di depan kita sudah ada mahasiswa angkatan pertama di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus, Mas Yusril Iza Mahendra. Mas Yusril ini angkatan pertama tahun 2016, kemudian selesai di tahun 2020. Skripsinya ini membahas mengenai bahasa ya, penelitian bahasa ya, penelitian bahasa. Kenapa Anda meneliti di penelitian bahasa di penelitian Anda? Kenapa, Mas? Karena sesuai dengan minat saya, Pak. Minat Anda? Minat saya, karena menurut saya bahasa itu lebih mudah dicerna, lebih lebih enak saja kalau dibuat penelitian, Pak. Judul Anda apa sih, Mas? Analisis kesalahan ejaan pada skripsi mahasiswa, Pak. Skripsi mahasiswa. Jadi di skripsi mahasiswanya itu ada kesalahan ejaan. Yeah, ada kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan itu dibagi menjadi 4. Ada penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan unsur serapan, Pak. Jadi di skripsi atau karya ilmiah mahasiswa itu tingkat kesalahan atau yang namanya kesalahan berbahasa itu lebih banyak pada kesalahan ejaan. Nah, itu jadi masalah yang pertama dan juga utama dalam penelitian saya. Seberapa penting Anda ini menganalisis ejaan? Kenapa ejaan itu menjadi masalah pokok di dalam skripsinya Anda? Jadi gini, karena bahasa itu adalah salah satu bentuk komunikasi kita kepada orang lain, bisa melewat lisan dan juga tulisan. Nah, kalau dalam tulisan itu harus sesuai dengan tata kebahasaan. Itu sudah ada dalam undang-undang tentang kebahasaan. Saya nomor berapa saya lupa. Mana? Nggak boleh lupa, harus di sini harus jelas agar nanti yang menyimak Anda tentunya bisa memperoleh pencerahan posisinya, dasarnya ini apa untuk melakukan penelitian ini. Ini Mas Yusril nanti akan menjelaskan dasar dari penelitian ini, kenapa ejaan menjadi hal yang sangat penting untuk difokuskan di dalam penelitian, sehingga nanti ketika Anda membaca skripsinya Mas Yusril, posisinya tahu bahwa dasar melakukan penelitian ini apa. Nah, dasarnya itu ada dalam Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Terus bahasa berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi, dokumentasi, niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Nah, itu adalah salah satu dasar bagaimana tata bahasa dalam penggunaan tata bahasa di karya ilmiah itu sangat penting sekali, karena walaupun dari segi substansi atau isi itu harus diperhatikan, tapi tata bahasa juga harus diperhatikan. Itu yang menjadi. Tadi maksudnya ejaan di salah satu isi di pasal tersebut masuknya kemana? Masuknya itu ke poin yang mana? Ke poin yang
pengantar pendidikan. Karena pengantar ini pendidikan. merupakan luaran dari karya tulis ilmiah, Dan kaitannya juga dengan pendidikan, kaitannya lagi dengan dan juga sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. ya, karena di sini bahasa sebagai alat untuk menuliskan karya-karya tersebut sehingga kedudukannya harus jelas. Ada lagi Untuk teknologi, seni dan bahasa media massa. dokumentasi juga ya. Dokumentasi masuk. juga. Apalagi ketika karya tulis ilmiah ini, skripsi ini nantinya masuk ke dalam pustaka menjadi dokumen dan nanti akan dibaca sehingga memerlukan kejelasan. Kedudukan bahasanya harus sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sebenarnya Sesuai dengan POEB. dari skripsi ini sebenarnya latar belakang masalah yang muncul yang sudah Anda temukan ini mengenai apa? Untuk latar belakang itu tadi yang saya ucapkan pertama itu sesuai dengan undang-undang. Untuk yang kedua itu adalah bahwa tingkat kesalahan dalam kemampuan berbahasa itu ada dalam keterampilan menulis, Pak. Ya, karena di sana kan posisinya keterampilan yang produktif. Berbicara seperti ini, kemudian menulis, dia merupakan keterampilan yang tingkatannya akhir. Ada reseptif, ada produktif. Ini keterampilan menulis merupakan yang sangat penting sehingga di sana akan kita cek. Jadi penelitian Anda kan penelitian pustaka, melihat karya-karya yang sudah ada, kemudian dicek tingkat kesalahannya. Ada lagi, Mas? Untuk latar belakang alasan yang tadi 1, 2, untuk yang ketiga itu berdasarkan observasi yang saya langsung terjun di lapangan di perpustakaan pusat. Itu saya mengobservasi menggunakan metode purposive sampling atau sampel bertujuan. Jadi saya ambil perangkatan, Pak. Perangkatan 1. Berapa prodi yang sudah Anda cek? 11 prodi, Pak. Ada kesalahan-kesalahannya. Ada kesalahan-kesalahannya, mulai dari penggunaan huruf, penggunaan kata, tanda baca, dan penulisan unsur serapan. 4 ya. 4 tingkat kesalahan yang selalu ditemukan ketika dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Dari 11 prodi. Ini Anda mengatakan seperti ini punya datanya atau enggak? Ada, Pak. Mana datanya Anda? Datanya agar nanti posisinya memang Mas Husrul ini dia benar. Dia sudah menggunakan alur yang benar, dia sudah ke lapangan, dia sudah ngecek posisinya, dia sudah menganalisis, dia sudah memeta-metakan dari masalah-masalah yang ada sehingga nanti ketika orang bertanya kedudukan analisis ejaan ini, kenapa Mas Husrul ini fokusnya ke salah satu prodi, kemudian 11 prodi yang sudah ada ini posisinya di mana? Apakah hanya sebagai jembatan awal atau seperti apa? Silakan dijelaskan, Mas. Untuk bagaimana buktinya, itu saya menuliskan kartu data. Jadi setiap prodi itu saya tulis nama pengarangnya, NIM-nya berapa, judul skripsinya apa. Nah, itu dari skripsi 1, skripsi 2, skripsi 3. Terus saya petakan persebaran kesalahannya, terus juga langsung saya buat persentase juga. Saya mau minta contoh. Contoh kesalahannya seperti apa? Misal dalam penulisan pemakaian huruf itu ada huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring. Itu ada beberapa kesalahan, jadi tiap prodi itu berbeda kesalahannya, Pak. Ada yang sebentar, ketika kita melihat tiap prodi ada kesalahannya, sebenarnya kan ada buku pedoman skripsi. Ada buku pedoman skripsi. Untuk buku pedoman skripsi yang saya lihat di Fakultas Teknik, itu tata bahasanya itu masih minim, penulisan atau tata cara bagaimana penulisan yang baik dan benar. Nah, itu saya ada buktinya. Ini salah satu. Oke. Ada ya, Mas ya? Ada, Pak. Bisa dicek di sini aja mungkin, Mas. Bisa. Seperti apa? Sini aja. Posisinya yang menurut Anda sudah ditemukan kekurangannya mana coba? Untuk kekurangannya itu dalam
Ini misal dalam bab 3 dalam itu petunjuk penulisan Ini yang terbaru ya Mas ya? Iya, yang terbaru. Iya. Petunjuk penulisan laporan skripsi atau tugas akhir itu di situ hanya menerangkan bagaimana kata hubung, penerjemahan kata, terus ada kata depan, terus pemenggalan kata, bilangan dan sebagainya. Terus setelah itu tidak ada. Jadi dari mana cara penulisan tanda titik, tanda koma, penulisan huruf, gabungan kata, unsur serapan itu belum ditulis. Jadi kurang referensi. Ini yang salah satu di fakultas lain ya. Iya. Ada lagi yang menjadi bukti bahwa memang ejaan ini masih ditemukan kesalahan di prodi yang lain. Mungkin di data Anda tadi kan huruf ya. Iya, Sekarang masuk ke kata mungkin. Oh, untuk kata Ya, di sini yang ada deskripsinya Anda misalkan di Oh, prodi yang lain seperti apa. Ini Mas Yusril memang sudah ke lapangan, sudah mengecek terus menerus, dan dulu waktu bimbingan juga pernah mengeluh kok seperti ini saya yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini harus ada motivasi-motivasi yang membangun agar posisinya seperti yang sekarang. Perasaannya gimana Mas? perasaannya lebih terekspos ya. Lebih apa namanya? Ya apa ambil hikmahnya aja, Pak. Jadi manusia itu berproses. Saya berproses dan Anda kan percaya diri menerangkan seperti ini ya. Yes. Karena datanya Anda lengkap, datanya Anda jelas posisinya. Nah, coba saya mau melihat contoh kesalahan yang ada di kata. Ini kita masih di latar belakang masalah. Misal dalam penulisan kata, misal dalam penulisan huruf kapital, saya itu terangkan dalam kartu data masuk ke triangulasi itu untuk Ya. keabsahan data. Untuk penulisan huruf kapital, misal untuk penulisan huruf kapital pada nama, ini misal mikrokontroler digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program. Adrianto Heri. Nah, Herinya ini tidak memakai huruf kapital. Nah, itu salah, harus menggunakan huruf kapital karena untuk nama orang. Nah, selain nama orang juga ada unsur geografi, terus penulisan awal kata, dan juga dalam penulisan huruf kapital dalam penulisan itu Pak apa? Cuma ini. Apa? Ini datanya banyak. Jadi Dalam penulisan subjudul. subjudul mana? Subjudul tuh misal ya. Misal ini Pak apa? Yang mana? Subjudul ya, subjudul. Yusuf ini sudah membaca skripsi dari setiap angkatan, dari 11 prodi satu persatu dibaca, dikelompokkan tingkat kesalahannya di sini, masuk lagi ke kelompok yang lain. Jadi ada 4 tadi sasarannya sudah mengelompok sendiri-sendiri. Nah, misal dalam pengerjaan GUID itu P-nya itu tidak kapital, tuh harus subjudul. Data nomor berapa itu? Data nomor 80 SK2. Nomor 80. SK2 nomor 100 halaman 130. Ya. Oke, jadi memang ada ya Nggih, ada. kesalahan ejaan ya. Nggih. Kita masih di latar belakang masalah. Sebenarnya yang melandasi dari penelitian Anda ini, penelitiannya siapa, dan akhirnya Anda ini memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Untuk bagaimana saya penelitian ini itu yang Ya. mendasari penelitiannya siapa, itu saya ambil dari salah satu universitas itu di dalam skripsinya itu dia menerangkan pertama bentuk persebaran, dan yang ketiga rumusan masalahnya itu faktor-faktor. Nah, untuk yang saya baca sarannya itu adalah untuk apabila untuk peneliti lain untuk upayanya. Nah, itu yang menjadi dasar saya. Nah, jadi bukan faktor-faktor yang saya teliti tapi upaya bagaimana caranya. Jadi berbeda ya. Berbeda, Pak. Kalau yang sebelumnya faktor-faktor, bagi yang ini bagaimana untuk Upaya, iya. membetulkannya, membenarkannya. Kalau rumusan masalah Anda ada berapa, Mas? Ada 3, Pak. Apa saja? Yang pertama itu bagaimana bentuk kesalahan ejaan. Yang kedua, bagaimana persebaran kesalahan ejaan.
Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan. Ya, yang pertama dulu kita bahas agar posisinya jelas sekali. Sebelum kita membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan, kemudian hasilnya, kalau di ejaan Anda menggunakan teorinya siapa? Menurut teorinya Ini harus jelas teorinya dan harus dipaparkan, sehingga nanti kejelasannya dari penelitian ini arahnya memang sudah diketahui. Silakan Mas, teorinya siapa Mas? teorinya Gantamitreka dalam Kadafi 2018. Ejaan adalah bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta menggunakan tanda baca. Itu Pak, salah satu teorinya. Tadi Anda menyimpulkan ada 4 sasaran di ejaan. Iya, ada 4 sasaran. Berarti yang nomor 1, kesalahan bentuk ejaannya ini sesuai dengan keempat sasaran yang Anda tuju. Iya, sesuai Pak bentuknya. Itu Anda pakai teorinya siapa? Ini metode penelitiannya pakai apa Mas? Metode penelitian yang analisis Pak. Metodenya Anda, penelitian Anda menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif. Oke, terus yang tadi saya tanyakan 4 sasaran di dalam penelitian Anda ini kan tadi ada huruf, kata. Oke. Ini pakai punyanya siapa? Anda nanti akan menganalisis sehingga kedudukannya jelas di sini. Ini Pak, dalam menurut Destiani, ejaan memiliki hubungan erat dalam proses menulis karena menciptakan keteraturan, kerapian, ketulisan serta makna yang jelas. Kaidah ejaan terbagi menjadi 3, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dan harusnya ada penulisan unsur serapan. Oke. Sekarang kita masuk di rumusan masalah 1. Tadi Anda menfokuskan pada kesalahan bentuk. Oke, untuk Saya minta Anda menunjukkan jumlah. untuk jumlah itu Jumlah. masuk. Ada jumlah ya? Ada. Iya, iya. Ada Pak, semuanya sudah Oke. ada dalam. Silakan Anda tunjukkan jumlahnya dulu. Saya mau kuantitatif dulu muncul di sini. Berapa yang Anda temukan? Jumlah kesalahan itu sudah saya masuk ke aslinya ke rumusan kedua Pak, Oh itu ya? persebaran. Oke ya. Berarti Kuantitatif. kita masuk itu persebaran ya. Oke, Sekarang itu masuk bentuknya aja persebaran. dulu bentuknya. Nah, ini untuk pemanasan bentuk dulu aja. Untuk bentuknya itu apa? Huruf vokal. Ya. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Misal huruf vokal itu penulisan kata resiko, harusnya dalam kata baku itu adalah risiko Pak. Jadi E-nya itu harus diganti I. Itu masuknya kesalahan huruf vokal. Nah, itu kalau di dalam deskripsi saya itu saya kutip kesalahannya, terus saya benarkan dalam perbaikan. Jadi sudah ada Itu klarifikasinya juga Pak. Huruf vokal. Ya, huruf vokal Di ada. huruf ada apa saja Mas? Di huruf itu ada huruf vokal, huruf Vokal, konsonan, huruf kapital, huruf miring. Coba tampilkan contoh-contohnya satu-satu. Misal dalam huruf konsonan, nah itu kata teknik itu tidak memakai H. Nah, teknik tapi biasanya itu ada yang ditulis teknik pakai H. Nah, H itu harusnya menggunakan huruf K. Itu masuk dalam huruf konsonan. Sudah saya buat pembetulannya. Terus yang ketiga itu ada huruf kapital. Nah, misal di sini tadi untuk huruf kapital itu untuk nama, ini ada nama Adrianto Heri, itu hanya itu bukan kapital tapi kecil. Nah, ini Oke. sudah Ya. saya. Tadi sampai nomor berapa Mas? Nomor 3. Ya, nomor 3 ya Mas ya. Untuk yang selanjutnya itu ada huruf miring. Huruf miring itu digunakan apabila ada istilah asing. Ya, istilah asing atau memiliki makna tertentu itu harus menggunakan huruf miring. Misal di sini ada kata Inggris control system. Nah, control system di dalam salah satu sampel itu tidak dibuat miring tapi dibuat biasa, harusnya hurufnya miring. Itu untuk yang ada istilahnya. Itu Itu nomor 4 ya. nomor 4. Mengenai huruf. Sekarang yang kedua. Yang kedua mengenai kesalahan penulisan kata, Pak. Ya. Untuk yang selanjutnya itu ada kata dasar. Nah, kata dasar itu biasanya apa namanya? Kata yang dia itu
dasar tetapi masih salah dalam penulisannya. Misal di sini ada penulisan batu bara. Batu bara itu adalah kata dasar, tapi batu bara di sini itu bukan dipisah atau tidak disepasi, tapi langsung batu bara. Nah, harusnya perbaikannya itu harus dipisah. Terus yang selanjutnya penulisan kata itu ada bentuk ulang. Nah, dalam sini bentuk ulang itu digunakan untuk kata yang mengalami reduplikasi atau kata ulang, melakukan pengulangan atau reduplikasi sehingga harus menggunakan tanda hubung. Nah, tanda hubung itu masuk ke bentuk ulang. Terus yang selanjutnya ada gabungan kata. Nah, gabungan kata ini itu gabungan kata dasar apabila diimbui atau adanya afiksasi. Afiksasi itu adalah imbuhan kata. Nah, untuk misal bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu bertanggung itu sendiri, jawab sendiri, jadi dipisah. Nah, untuk di penulisan sampelnya itu bertanggung jawab digabung, harusnya dirangkai dipisah. dirangkai. Dirangkai. Ya, ya. Untuk yang dalam gabungan kata ini apabila imbuhannya di awal dan di akhir baru digabung, tapi kalau di awal saja dipisah. Kalau Salah bahasa Jawanya itu jerimet. Jerimet. Ada lagi, Mas? Ada lagi misal untuk angka atau lambang bilangan Ya. atau numeralia. Itu penulisan penulisan angka apabila dia angkanya cuma satu, misal angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 itu harus ditulis huruf, bukan ditulis angka. Untuk yang selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti itu ada ku, mu, dan nya. Nah, itu dalam penulisan ini itu harus digandeng. Nah, untuk yang sampelnya itu dipisah. Dan saya perbaiki jadi digandeng. Misal contohnya Dirangkai ya, Mas ya? Dirangkai. Misal penyatuannya. Nah, untuk yang di sampel ini penyatuan spasinya tidak dirangkai. Untuk yang selanjutnya ada kesalahan tanda baca, Pak. Tanda baca itu ada tanda titik. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Ketiga. Oke, Sekali. silakan lanjut. Untuk yang kesalahan pemakaian tanda baca itu ada tanda titik. Biasanya tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, ini dalam sampel saya ini banyak sekali yang tidak diberikan atau diakhiri tanda titik. Jadi masih dalam bentuk kalimat tanpa tanda titik. Apabila kalimat tidak ditandai dengan tanda titik, belum jadi kalimat. Contohnya, misal nilai yang dihasilkan oleh instrumen pencatat, harusnya ada tanda titik, itu tidak ada tanda titik. Seperti itu, Pak. Terus yang selanjutnya ada tanda koma. Nah, untuk tanda koma ini ada banyak sekali penulisannya, tata cara penulisannya. Tapi untuk salah satunya, misal tanda koma itu digunakan untuk pemerincian, Pak. Misal ada kata pengaturan pesawat, koma, pembangkit tenaga listrik, dan. Nah, sebelum dan itu harus ada tanda koma. Itu untuk tanda koma yang pemerincian. Gitu, Pak. Terus yang selanjutnya ada tanda Sebelum dan ada tanda koma. Oke. Itu untuk tanda koma digunakan untuk pemerincian. Oke. Silahkan. Selanjutnya ada tanda titik koma, itu digunakan untuk sama juga pemerincian, tapi pemerinciannya itu dalam bentuk dalam bentuk yang banyak. Misal di sini ada alat dan bahan yang dipakai sebagai berikut, tanda titik 2, ada 1 komputer dan laptop, harusnya tanda titik koma, Arduino Uno tanda titik koma, dan seterusnya sampai akhir itu baru tanda titik. Terus yang selanjutnya ada tanda titik 2. Nah, di sini yang paling banyak kesalahannya itu tanda titik 2 tidak dirangkai atau dia itu disepasi dengan kata dasar yang mengikutinya. Nah, misal adapun manfaat dari penelitian ini spasi, setelah itu baru tanda titik 2. Harusnya adapun manfaat dari penelitian ini, terus habis itu tanda titik 2 tanpa disepasi.
gitu Pak. Terus ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini digunakan untuk tadi bisa bentuk ulang, tapi dalam tanda hubung ini bentuk ulangnya misal elemen-elemen itu penulisannya tanda hubungnya tidak dirangkai sekalian. Jadi elemen spasi, tanda hubung spasi lagi, setelah itu baru elemen, tidak dirangkai. Terus yang selanjutnya ada tanda petik. Kalau tanda petik itu digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel. Nah, untuk di penulisan salah satu sampel itu penulisan judul skripsi itu tidak disertai dengan tanda petik, jadi langsung bablas dengan judul, misal dengan judul sistem monitoring dan peringatan itu sebelumnya setelah kata judul itu tidak diberi tanda petik. Terus selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring itu sama seperti tadi bentuk ulang itu disepasi, harusnya tetap digabung, dirangkai ya Mas. Dirangkai. Terus ada tanda tanya. Tanda tanya itu digunakan untuk mengakhiri pertanyaan. Nah, untuk salah satu sampel itu ada yang entah lupa atau memang tidak dikasih, itu tidak ada tanda tanyanya. Jadi ketika Anda membaca itu sebagai data Anda, ya salah. Nah, gitu. Salah. Jadi tidak ada tanda tanya. Terus yang terakhir ini dari tadi ada penulisan huruf, penulisan kata, tanda baca. Terakhir yaitu kesalahan penulisan unsur serapan. Unsur serapan itu bisa dari bahasa yang lain, bisa dari bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, tapi bahasa Inggris yang di-Indonesiakan itu namanya unsur serapan. Misal industri terakhir pakai Y, kalau bahasa Indonesia dibuat unsur serapan jadi I, jadi industri. Seperti itu. Ada kesalahannya ya? Ada. Sekarang masuk di rumusan masalah kedua. Tadi sudah detail sekali dijelaskan. Sekarang tingkat persebaran. Ya, tingkat persebaran. Untuk tingkat persebaran saya menggunakan sampel 3 skripsi dari angkatan 2017, 18 dan terakhir 2019. Saya beri kode SK1, SK2 dan SK3. Untuk SK1 itu jumlah kesalahannya ada 394 dengan jumlah halaman 42. Untuk skripsi 2, ini jumlah halaman skripsi atau jumlah halaman kesalahan? Jumlah halaman skripsi. Untuk kesalahannya itu ada jumlahnya sendiri. Oke, silakan. Untuk jumlah kesalahan untuk skripsi 2, jumlah kesalahannya itu kesalahan ejaan ya. 603 dengan jumlah halaman skripsi 91. Untuk SK3 jumlah kesalahannya 190 dengan jumlah halaman skripsi 35. Jadi kalau di total semuanya jumlah kesalahannya ada 1187. Untuk jumlah halamannya kalau dijumlahkan semuanya ada 168. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis kesalahannya Pak. Untuk persebarannya juga saya buat persentasenya, jadi ada berapa persennya. Untuk pemakaian huruf vokal itu jumlah kesalahannya ada 26. Untuk huruf konsonan ada 43, huruf kapital ada 193, huruf miring ada 99, kata dasar ada 6. Ini masuk ke penulisan kata ya. Penulisan kata itu masuk kata dasar tadi. Kata dasar ada 6, kata imbuhan ada 55, bentuk ulang ada 13, gabungan kata ada 1, kata depan ada 27, partikel ada 8, singkatan akronim ada 8, angka bilangan 7 dan terakhir kata ganti ada 4. Itu yang selanjutnya pemakaian tanda baca. Dari tanda titik ada 203, tanda koma 277, tanda titik koma 31, tanda titik 2 129, tanda hubung 15, tanda petik 15, tanda kurung 1, tanda garis miring 9, tanda tanya 5 dan unsur serapan ada 12. Untuk persentasenya per aspek atau per jenis kesalahan ejaan, pemakaian huruf itu jumlah kesalahannya ada 361 dengan persentase 30,42%. Untuk penulisan kata, jumlah kesalahannya tadi ada 129 dengan persentase 10,87%. Dan pemakaian tanda baca, jumlah kesalahannya ada 685 dengan persentase 57,71%. Dan unsur serapan, kesalahannya ada 12 dengan persentase 1%. Saya menggunakan rumus
rumusnya yaitu jumlah kesalahan per aspek ejaan bagi jumlah kesalahan total semua aspek ejaan kali 100% untuk membuat persentase. Itu rumusan masalah kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk dalam kesalahan ejaan. Yang pertama, meningkatkan penguasaan kaidah kebahasaan dengan membaca dan latihan menulis, karena menulis merupakan menurut Pak Rifai produktif. Jadi yang terakhir itu harus ditingkatkan. Terus yang kedua, memperhatikan tata bahasa yang kurang. Nah, artinya sebelum disetorkan ke pembimbing itu harus dicek terlebih dahulu kesalahannya. Jadi tidak hanya dari segi substansi atau isi, tata bahasa juga harus diperhatikan. Terus yang ketiga, memperbanyak buku referensi tata bahasa yang kurang, walaupun di salah satu program studi di teknik ada. Itu walaupun dari buku-bukunya itu ya buku untuk mesin-mesin. Nah, itu tapi dalam penulisan skripsi juga harus ditunjang dengan buku referensi tata bahasa. Bisa untuk punya Pak Udin untuk bahasa Indonesia perguruan tinggi dan lain sebagainya, buku Poebi, buku KBBI, buku tata bahasa dan sebagainya harus diperbanyak. Untuk yang selanjutnya, menyunting skripsi dengan teliti. Jadi untuk baik dari dosen pembimbingnya, terus jadi mahasiswanya juga harus memperhatikan tata bahasanya, walaupun dari buku pendamping ini ya. Buku pendamping, Pak. Iya. Tuh, yang selanjutnya adalah dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia menekankan kemampuan kebahasaan mahasiswa. Nah, dalam setiap program studi itu ada yang namanya mata kuliah bahasa Indonesia, Pak. Ya, wajib itu. Nah, itu ada dalam semester 1 kalau di teknik ini. Nah, itu harus lebih menekankan kemampuan kebahasaannya, bisa dari menulis. Nah, itu yang paling utama, menulis. Ini yang paling penting di Anda ini upayanya selain saran. Ini kan saran Anda untuk ke depan. Tapi harus ada nanti buku pendampingnya. Jadi memang buku pedoman skripsi yang sudah ada itu perlu ditunjang dengan buku pendamping. Nah, ini nanti salah satu luarannya Anda ini, karena tadi sudah kesalahannya sudah ditemukan, ada saran yang sudah jelas, harus ada produknya. Produknya itu ya buku pendamping ini ya. Nanti Mas Yusril nanti tinggal melihat tadi di skripsinya Anda itu tinggal diolah, nanti akan menjadi salah satu buku pendamping. Ini loh buku pendampingnya ketika seseorang sedang mengerjakan skripsi. Nah, jadi jelas ya, itu produknya di situ, Mas. Nah, selain itu kan nanti juga membuat luaran skripsi berupa artikel jurnal. Nah, ini ada 2 yang harus dituntaskan. Jangan sampai nanti kita itu memberikan pandangan, kemudian menjelaskan kesalahannya, tetapi tidak memberikan solusi yang secara nyata. Nah, itu. Penelitian Mas Yusril ini menurut saya membutuhkan ketekunan, ketelitian dan memang kesungguhan. Kalau memang kesungguhan itu sudah berpudar, itu rasanya agak jenuh, kemudian males dan akhirnya drop ke bawah. Titik jenuh itu pasti ada. Titik jenuhnya pasti muncul ketika melakukan penelitian ini, karena yang dihadapi Anda ini kan naskah-naskah yang sudah ada, tulisan-tulisan yang sudah ada. Bagaimana fokus untuk menganalisis penelitian ini agar datanya jelas, kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanyaan saya terakhir, data-data dari 11 prodi itu ada ya, Mas ya? Ada semuanya. Jadi nanti ketika ada yang ingin menanyakan, ini Mas Yusril sudah siap untuk menampilkan data-data itu ya, Mas ya? Siap. Oke, terima kasih Mas Yusril. Ada 2 pokok yang nanti akan diselesaikan Mas Yusril, buku pendamping untuk mahasiswa dan artikel jurnal yang akan diselesaikan sebagai salah satu luaran skripsi ya, Mas ya. Terima kasih Mas Yusril Izha Mahendra ya, Mas ya. Mas Yusril Izha Mahendra, ini nggak boleh salah karena namanya Mas Yusril. Telah datang di Arketipum 18, telah memberikan pencerahan kepada teman-teman ketika melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Posisi ejaan ini sangat penting karena ini sebagai salah satu komunikasi tertulis yang nanti akan dicek tingkat
kebetulannya atau tingkat kesalahannya ini, karena sudah sesuai dengan undang-undang yang disampaikan oleh Mas Yusril tadi bahwa penulisannya harus sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan OEB juga. Terima kasih, semoga ke depan Mas Yusril semakin sukses, Amin, Pak. dapat menyandang gelar SPD, segera memperoleh jodoh, segera memperoleh pekerjaan yang diinginkan, dan masukan dari saya segera melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya Insya Allah, Pak. dan selalu belajar dimanapun Anda berada dan tetap semangat. Yes. Semua masalah pasti ada Solusinya. Seperti Terima kata kasih. Bu Tejo Gimana? yang solutif. Oke. Terima kasih Mas Yusril. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.